Baik, pada pagi hari ini saya akan kembali mereview bagaimana flow across tube banks atau aliran yang melintasi pada setabung. Misalnya pada Anda tentu sangat mengetahui ya bagaimana bentuk penampang dari suatu radiator misalnya atau oil cooler ya. Itu kira-kira seperti apa? Ya Anda tentu sebagai orang biasanya cukup familiar ya. Nah, konsepnya itu kira-kira seperti yang kita bahas ini, proses perpindahan panasnya. Sehingga kalau mobil Anda itu mengalami overheat, itu biasanya kan terus radiator kan dilepas ya, di tukang radiator ya. Kemudian dikorok ya, dibersihkan kotorannya. Nah, kenapa kok harus dibersihkan? Ya karena kotoran-kotoran yang di dalam itu, endapan-endapan itu akan menjadi isolator termal. Nah, karena dia ada isolator termal, maka panas tidak bisa dibuang. Ya, panas dari mesin yang diambil oleh air di bawah radiator seharusnya dibuang ke udara yang mengalir, itu tidak bisa dibuang karena ada kotoran-kotoran pada dinding radiator itu. Ya. Nah, sehingga harus dibawa ke tukang radiator kemudian untuk istilah itu bahasa bengkelnya dikorok kalau mereka dibersihkan gitu ya. Tetapi biasanya radiator yang sudah seperti ini itu pun tidak akan optimal lagi kinerjanya. Karena tidak mungkin tukang radiator bisa membersihkan 100% endapan pada pipa-pipa radiator itu. Ya, jadi memang solusinya gimana? Ya sebaiknya kalau sudah pernah overheat dan terindikasi dari radiator yang kotor, itu saran saya sebaiknya ganti radiator yang baru. Ini ya, ini saran saya kalau melihat dari sisi perpindahan panas yang terjadi di sana. Gitu. Kalau Anda baca bukunya Inropera, di sana ada falling factor. Jadi kalau sudah ada pengotoran, kerak dan lain-lain itu, jadi seberapa efisien perpindahan panasnya itu ada. Gitu ya. Baik. Jadi seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, jadi di sana ada karena susunan pipanya seperti ini ya. Yang A ini adalah yang inline, kemudian yang B ini yang stager. Inline itu kita sebut dengan sejajar ya, stager yang selang-seling gitu. Maka Anda harus mengetahui berapa nilai SP-nya dan SN-nya. Kemudian N-nya ini adalah jumlah barisnya ada berapa. Nah, sehingga karena nanti di rumusan Nusselt-nya itu ada nilai C dan N, ada konstanta C dan N, maka Anda bisa mencari nilai C dan N itu dari tabel 64 ini. Syaratnya Anda harus mengetahui nilai SP per D dan SN per D-nya. Gitu. Dan tabel 64 ini berlaku untuk minimal 10 baris ya, 10 baris pipanya itu atau lebih gitu. Jadi ini yang berlaku di sana. Kalau SN per D-nya 1,25, SP per D-nya misalnya 1,25 juga, maka nilai C-nya adalah 0,386 dan N-nya adalah 0,592. Gitu ya. Nah, itu yang lain. Ini hanya untuk mencari SN per D dan SP per D agar Anda mendapatkan nilai C dan N-nya saja. Gitu. Ingat, SP itu yang arahnya vertikal ya. Kalau SN itu yang horizontal. Kemudian kalau N-nya antara 1 sampai 10 bagaimana? Nah, Anda bisa menggunakan faktor rasio ini, N ini. N besar ini faktor rasionya. Yang di atas ini untuk yang stager, yang selang-seling, yang di bawah ini untuk yang inline, yang sejajar. Ini faktor rasionya, N-nya. Itu ya. Kemudian Anda bisa, karena kita itu untuk mencari efektivitas penukar kalori ya, maka kita harus mencari berapa kecepatan maksimalnya. Kecepatan maksimal itu ada di tengah sini, Mas, di antara pipa-pipa ini. Ini kecepatan aliran yang paling maksimal. Atau kalau kita buat rumusnya, bisa seperti ini. U maksimum sama dengan U bebas dikalikan SN per 2 dibagi SN per 2 kuadrat ditambah SP kuadrat pangkat setengah dikurangi dengan D. D itu diameter dari pipa itu.
Itu U maksimumnya. Kemudian angka Nusseltnya. Nah, ini yang persamaan 634 ini. Ini dari Zhukauskas, Anda bisa menggunakan ini. Nusselt sama dengan C kali RE pangkat N dikalikan dengan perantal pangkat 0,36 dikalikan perantal per perantal W. Perantal W itu perantal pada dinding ya. Pada suhu dinding. Berarti PRW ini Anda mencari di tabel menggunakan temperatur dinding. Jangan menggunakan temperatur film. Salah kalau Anda pakai temperatur film. Pangkat 1/4. Kemudian RE-nya, di sini adalah RE-nya maksimum. Jadi menggunakan rumusan RE kan rho VD per mu ya. Nah, V-nya pakai V maksimum tadi itu, yang ini tadi. Nah, pakai U maksimum ini. Ya, U maksimum ini yang Anda gunakan. Kemudian, ini untuk 20 baris atau lebih, Anda bisa menggunakan ini. Dari Zhukauskas ini untuk nilai C dan N-nya. Ya. Kemudian kita bisa melihat contoh soal 610. Nah, ini kemarin pernah kita bahas ya. Ini saya hanya ingin mereview biar Anda lebih paham lagi. Nah, di sini air pada tekanan 1 atmosfer, suhunya 10 derajat Celcius mengalir secara melintang ya pada sebuah rangkuman tabung dengan 10 baris ke atas dan 5 baris ke belakang dengan kecepatannya 7 meter per sekon. Ya, kecepatan sebelum masuk ke tabung-tabung tadi yaitu 7 meter per sekon. Measure diukur ya, itu sebelum masuki cubengnya itu. Kemudian surface-nya dijaga pada 65 derajat Celcius. Kemudian diameter tubes-nya 1 inci. Kemudian disusun secara inline atau sejajar ya, dengan jaraknya 1,5 gitu. Ya, 1,5 baik pada vertikal maupun horizontalnya. Sehingga kita bisa mencari yang pertama nilai SP per D dan SN per D-nya. Kemudian dari tabel 64 yang tadi, karena di situ SP per D-nya ketemu 1,5 ya, maka C dan N-nya ketemu. Nah, langkah selanjutnya itu sama seperti yang kemarin. Anda harus mencari propertiesnya. Nah, kalau pada rangkuman tabung seperti ini, ya karena ini sudah kompleks ini ya, maka Anda harus mencari propertiesnya dari TF. Kalau di sini, kasusnya ini. Jadi teman-teman sekali lagi saya tekankan, bagaimana kita mencari sifat-sifat fisis atau properties dari fluida itu tergantung dari kasus yang kita analisa ya. Gitu. Jadi sekali lagi tergantung dari kasus yang kita analisa. Pada kasus ini kita menggunakan TF. Kenapa TF? Karena udaranya itu mengalir melewati suatu rangkuman tabung. Jadi udaranya itu dari dipanaskan oleh susunan pipa-pipa ini. Gitu. Tetapi nanti mungkin suatu saat ada kasus Anda tidak tahu berapa nilai TF-nya, Anda hanya tahu nilai T-in dan T-out-nya saja. Nah, kalau Anda hanya tahu nilai T-in dan T-out-nya saja, maka Anda boleh menggunakan T-in plus T-out per 2, itu juga boleh. Ya. Jadi tidak ada yang salah ya di perhitungan panas, yang ada hanyalah tepat atau tidak tepat saja. Terkadang kita sebagai engineer harus melakukan perhitungan meskipun tidak tepat. Kenapa? Ya karena memang kondisinya seperti itu. Hal ini didasari mending kita melakukan satu analisa meskipun tidak tepat 100% ya, tidak benar-benar presisi tidak apa-apa, daripada kita sebagai seorang engineer tidak bisa memberikan solusi sama sekali. Nah, inilah bedanya seorang insinyur atau engineer dengan seorang akademisi. Gitu. Jadi seorang insinyur itu dituntut untuk bisa memberikan solusi masyarakat. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian kita mencari nilai kecepatan udara maksimumnya, ketemu ya. Kemudian Anda mencari nilai RE-nya, angka Reynolds, ini sama seperti kemarin. Nah, setelah angka Reynolds, maka Anda mencari angka Nusselt kan?
Nah, Anda mencari angka Nusrotnya. Nah, setelah angka Nusrot, kemudian dari sini Anda bisa ketemu H, di mana H D per K itu adalah angka Nusrotnya, gitu ya. H D per K, sehingga H-nya ketemu. Kemudian nilai A, nah nilai A sendiri Anda jangan lupa ya. Jadi pipa luas satu pipa itu berapa? Karena ini kita kan pipanya banyak nih. Pipanya ada banyak sekali ya. Ada 15 di sini. Maka luas satu pipa dikalikan dengan jumlah pipanya sehingga muncul N-nya 15 ini 15 pipa, jumlahnya ada 15. Ya. Jadi luas satu pipa 0,0254 dikalikan dengan pi kali D kali 1 meter ya. Ini 1 meter, 1 satuan panjang maksudnya. Pi DL dikalikan dengan jumlah pipanya. Jumlah pipanya adalah 15 dikalikan dengan 5. Tadi kan ke bawahnya 5, terus ke belakangnya ada 5 baris. Berarti ada 75 batang pipa keseluruhannya. Ya, ketemulah luasannya berapa. Kemudian kita bisa menghitung nilai Q-nya. Sama seperti tadi, di sini juga berlaku hukum kekalahan energi yang pertama. Ya, MC delta T itu sama dengan H kali A kali delta T. Nah, di sini ketemu. Nah, MC delta T-nya, Anda lihat di sini, Anda perhatikan. Ini yang dibahas di sini adalah berapa kalor yang dibawa oleh fluida. Sehingga delta T-nya adalah T2 min T1. Sedangkan pada yang sebelah kiri, yang pada perbedaan HA delta T-nya, Anda bisa lihat delta T-nya adalah TF-nya. Ya. Atau dari TW dan aliran yang mengalir. Sehingga TW dikurangi T1 min T2 per 2. Nah, di sini ini kita bisa lihat ya. Kalau yang sebelah kanan M.C delta T ini adalah dari sisi aliran fluidanya. Yang sebelah kiri HA delta T-nya ini adalah dari sisi perpindahan kalornya. Nah, ini yang harus kita pahami bersama pada poin F ini. Kemudian dicari M.nya ketemu semua, kemudian dimasuk-masukkan, sehingga ketemulah T2-nya adalah 19,08 derajat Celcius. Sehingga Q-nya dimasukkan. Untuk Q sendiri Anda bisa pakai sebelah kiri dari F ini ya, atau sebelah kanan. Hasilnya akan sama. Ketemu 45,6 kW per meter. Per meternya kenapa? Karena ini persatuan panjang. Tadi kan dimasukkan A-nya kan ini ya, Anda perhatikan. A sama dengan N jumlah pipa dikalikan dengan Pi, dikalikan dengan diameter pipa, kalikan dengan 1. 1 ini adalah 1 meter. Atau ini nanti arahnya untuk ke 1 satuan panjang pipa. Angka 1 ini. Jadi teman-teman jangan bingung ini angka 1 muncul dari mana. Ini maksudnya adalah sekali lagi 1 ini adalah 1 satuan panjang pipa. Sehingga nanti di bagian akhir ketemunya Q-nya adalah dalam satuan kilowatt per meter. Nah, sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan. Ini memang harus perbanyak latihan ya mengerjakan kasus kalau seperti ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, untuk penjelasan mengenai aliran yang melewati rangkuman tabung atau tube banks, saya cukupkan ya. Oke, terima kasih.